Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tema 1, muatan SBDP tentang gambar ilustrasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan alat tulis kalian, persiapkan pensil, pulpen, buku tulis, dan buku LKS-nya ya. Oke, kita mulai ke pembelajarannya. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Nah, tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaannya. Jenis-jenis gambar ilustrasi ini ada banyak. Ada cover buku, ada komik, ada kartun, ada karikatur, terus ada dekoratif, ada realis. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Nah, yang pertama ada cover buku. Nah, sampul atau cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Nah, cover atau sampul buku ini merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi kalau misalnya kalian lihat buku-buku, kan pasti kan ada covernya ya, ada halaman pertamanya. Nah, dia ini mewakilkan isi dari keseluruhan isi dari buku itu. Nah, dibuatlah menjadi sampul atau cover buku. Oke, paham ya? Lalu kedua ada komik. Nah, komik ini adalah cerita yang bergambar, yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Nah, kartun ini biasanya ini dia memiliki makna, memiliki alur cerita dari setiap gambar-gambar yang disampaikan. Dari gambar-gambar dia memiliki alur ceritanya tersendiri gitu. Jadi dia memiliki teks pembaca, memiliki teks cerita dari setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam komik tersebut. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada kartun. Nah, kartun ini merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, sebenarnya komik sama kartun ini tidak beda jauh. Yang membedakan hanya kalau komik ini kan bersifatnya alur cerita yang disajikan melalui bacaan, ya kan? Nah, sedangkan kartun ini bersifat visual atau hidup dan dia bisa bergerak gitu. Jadi dia dibuat seperti alur ceritanya seperti dibuat video yang nanti alur ceritanya ini dia tuh dapat bergerak, dapat bersuara, hidup lah layaknya hidup gitu melalui video yang kita tonton. Nah, itu kalau itu kartun. Nah, selanjutnya lalu yang keempat ada karikatur. Nah, karikatur ini merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Tapi tidak hanya kritikan dan sindiran, karikatur juga biasanya terdapat kata-kata motivasi juga di dalam gambar tersebut. Kalau dilihat dari gambar yang ada di video ini, karikatur ini gambar mukanya dibuat besar daripada badannya, ya enggak? Nah, ini ciri khas dari karikatur itu sendiri, seperti itu. Oke, yang kelima ada dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini merupakan gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, seperti yang kita lihat di video ini kan gambar asli, ini kan bentuk aslinya itu sebenarnya piring ya. Nah, tapi di sini piring ini dilukis lagi menjadi suatu gambar yang indah, tapi dia tidak merubah bentuk aslinya karena bentuk aslinya kan memang piring, tapi hanya dilukis kembali menggunakan alur cerita dari si pelukis itu sendiri. Lalu
disampaikan ke dalam piring itu. Seperti itu namanya dekoratif. Oke, yang keenam ada realis. Nah, realis ini merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini itu sebenarnya ada penampakan aslinya, lalu dibuatlah sebagai lukisan yang tertampak seperti halnya gambar real gitu, karena memang gambar ini terinspirasi dari keadaan yang sebenarnya itu disebut dengan realis gitu. Nah, selanjutnya membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu tentunya menentukan tema. Nah, tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua ada membuat gambar. Nah, setelah kita menentukan tema apa yang akan kita tentukan, nah lalu kita membuat gambarnya nih, kita terapin melalui gambar yang akan kita buat. Bisa kita sketsa dulu, lalu kita terangin menjadi gambar yang utuh, gambar yang real. Nah, yang ketiga mewarnai. Setelah kita menentukan tema dan setelah kita membuat gambarnya, kita warnailah gambar tersebut. Warnailah dengan pensil, warna, cat air, spidol atau krayon. Nah, itu adalah salah satu beberapa langkah cara membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema. Oke, kita masuk ke tugas. Nah, buka halaman 6 bagian B. Tulislah rangkaian cerita dari beberapa gambar ilustrasi tersebut menjadi satu cerita. Kalau kita lihat gambar tersebut, di sini ada gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, tugasnya adalah kalian buatlah sebuah cerita dari beberapa gambar yang ada di LKS tersebut. Nah, di sini kan gambar 1 terlihat di sini ada sebuah kelinci. Nah, di gambar 2 kelincinya lagi ngapain nih? Oh, ada kelinci sama kura-kura lagi mau siap-siap balapan. Nah, terus di gambar ketiga ada kelinci yang tertidur, terus kura-kuranya ngeliatin kelinci lagi tidur. Nah, keempat ternyata kura-kuranya yang yang pertama ke garis finish. Nah, dari gambar-gambar tersebut kalian terapkan, kalian tuliskan ke dalam sebuah cerita. Jadi dari 4 gambar tersebut kalian rangkum nih, kalian buat jadi cerita. Terserah ceritanya, bebas, terserah imajinasi kalian bakal seperti apa ceritanya nanti. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi intinya kalian membuat alur cerita sendiri, membuat cerita sendiri dari 4 gambar yang ada di dalam LKS tersebut. Oke, berawal dari misalnya ada seekor kelinci dan kura-kura bla 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 sampai nanti ke intinya ke gambar 4 yang terakhir itu. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh kalian. Namun jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanyakan langsung ke gurunya, ke guru kelas masing-masing. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dalam pembelajaran hari ini dapat kita pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.